Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Imam Ali Asy-Syaukani ya, menyarahkan hadis ya, apa itu hadis ya, tentang kebijakan Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau baru saja dilantik menjadi apa? Amirul Mukminin. Ya, jadi apa yang tindakan beliau pertama kali yaitu apa? Memerangi orang-orang murtad dan orang-orang yang tidak mau bayar zakat ya. Gitu. Nah, semula Sayyidina Umar bin Khattab tidak setuju apa yang dilakukan oleh Abu Bakar ya. Itu tidak setuju ya. Karena selama mereka sudah mengucapkan dua kalimat syahadat nggak boleh diperangi. Itu kan kata Nabi apa? Ya. Ya, ajak mereka apa? Mengucapkan dua kalimat syahadat. Apabila mereka sudah mengucapkan ausamu ini, berarti mereka tidak boleh ditumpahkan darahnya. Nah, berdasarkan itu maka Umar tidak sependapat dengan kebijakan yang dilakukan oleh Abu Bakar. Nah, ya. Nah itu kemarin udah dijelaskan kenapa Abu Bakar ya bertekad memerangi ya. Kata Abu Bakar, saya tidak akan ya membedakan antara orang yang ninggalin sholat dengan orang yang ninggalin apa? Zakat. Semuanya itu sama. Nah, jadi di sini ada syubhat yang dilontarkan oleh sebagian ya, bagian segelintir ya. Apa kata syubhat? Apa itu syubhat? Syubhat apa itu syubhat ya? Serangan yang dilantarkan oleh orang-orang kepada Abu Bakar. Nah, kalau Umar akhirnya sudah apa? Umar itu sudah menyadari, membenarkan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Tinggal hanya ada sekelompok yang tidak setuju dengan Abu Bakar. Mereka melontarkan syubhat-syubhat. Nah, di antara ini waza'amu, nah ini kan waza'amu anna kita lahum kana ya asapan. Wa haula'i qaumun la khalaqalahum fiddin ya. Wa innama ya ra'su malihim al al-buhtu wa takdzib wal waqi'an bisab ya. Ada sebagian di antara mereka yang menyangka Dahamu menyangka, tapi sangkaannya yang salah gitu. Kalau sangkaan mereka benar, itu donu namanya. Kalau dahamu sangkaannya sangkaan yang lebih banyak salahnya. Anak kita lahum, bahwa Abu Bakar memerangi mereka bukan lantaran mereka nggak bayar zakat, karena lantaran mereka itu apa? Anak kita lahum karena aspan. Wahaulai kaumun la khalaqalahum. Yang diperangi oleh Abu Bakar itu adalah orang yang tidak punya akhlak, bukan karena nggak mau bayar zakat. Padahal kan sesungguhnya bukan mereka nggak bayar zakat, jadi dikesampingkan ya. Mereka yang diperangi itu aspan, artinya orang yang tidak punya akhlak dalam agama. Innama ra'su malihim al-buhtu, yang modal mereka hanya kebohongan ya. Takdzib ya. Mereka itu waqi'ah bisalaf, mereka itu ya apa ya, waqi'ah itu artinya mereka itu menjelek-jelekin, mereka itu akhlak yang buruk, jelek-jelekin salaf. Makanya Abu Bakar perangi. Waqad bayana anna ahla bidah kanu ashaban, dan kita sudah pernah terangin bahwa orang yang murtad waktu zaman Abu Bakar itu banyak macam-macamnya. Paminhum, di antara mereka madir kata anil milah, ada yang memang benar-benar murtad ya, pindah agama ya. Kemudian wada'a ila nubuwati Musailimah,
yaitu mereka akhirnya ngikut membenarkan apa? Kenabian Musailimatul Kadzab. Nah ini kalau ini benar-benar murtad dan lainnya Musailimah, karena waktu itu yang ngaku jadi nabi bukan Musailimah ada lain lagi. Ada lagi di antara mereka murtadnya itu disebabkan karena ninggalin sholat. Ada yang sebab murtadnya ninggalin apa? Zakat. Ada lagi angkarus syara'i. Ada lagi murtad itu karena mereka sudah mengingkari ajaran-ajaran Nabi. Ya, asyara'i ulah. Wa haula'i wa hum alladzina samahum sahabah kufar. Itulah yang dinamain oleh sahabat mereka orang kafir yang diperangi oleh siapa? Abu Bakar. Walidzalika ra'a Abu Bakar. Ya. Abu Bakar oleh karena itulah maka menurut pendapat Abu Bakar oleh karena mereka itu benar-benar orang murtad, maka Abu Bakar ya memandang ya harus apa? Ra'a Abu Bakar sabi dironi ya diperangi mereka kemudian ditawan ya anak-anak mereka ditawan kan yang diperangi kan apa orang-orang laki yang dewasa adapun perempuannya dan anak-anaknya diapain ditawan sama seperti nawan orang kafir harbi ya. Nah wasa adahu ala zalika aktsaru sahabat. Nah Abu Bakar kebijakan Abu Bakar ini disokong oleh kebanyakan sahabat ya. Wastaulada Ali bin Abi Thalib alaihissalam jariyatan min sabdi Bani Hanifah. Nah, diantaranya yang menyokong pendapat Abu Bakar ya. Nah, Ali kebagian ya. Kebagian kan kalau orang perang ya. Nah, itunya menjadi ghanimah ya. Nah, Ali mendapat salah satu hamba sahaya. Namanya siapa? Hanifah. Namanya siapa? Hanifah. Ya, ada tawanan dari kabilah Bani Hanifah. Nah, Sayyidina Ali ya ambil itu Hanifah dijadikan apa itu? Ya, kan kalau punya hamba boleh digauli. Nah, dari perkawinan Sayyidina Ali kepada Bani Hanifah awaladat lahu Muhammad, lahirnya Muhammad. Makanya Muhammad bin Hanafiyah. Nah, ini kapan? Sayyidina Ali mengawini Hanafiyah ya. Sesudah Fatimah wafat ya. Ya. Pada saat Fatimah kan wafatnya Fatimah 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah. Selama Fatimah masih ada, Sayyidina Ali takut kawin. Sayyidina Ali takut kawin lagi maksudnya poligami. Karena waktu nikah udah janji. Kata Nabi kepada Ali, awas jangan kamu nyakitin anak saya Fatimah. Sebab Fatimah itu bid atau mini. Dan apa itu bid atau mini? Dan Fatimah itu apa? Buah hatiku. Jangan sama kamu sakitin. Makanya Ali nggak berani. Nah setelahnya Fatimah meninggal dunia, Ali pernah menikahi itu dari tawanan itu. Waktu zaman Abu Bakar, tawanan Abu Bakar Bani Hanifah itu perempuan. Akhirnya dikawinkan oleh Ali Pawaladat Muhammad. Namanya Muhammad. Nah yang anehnya bukannya Muhammad bin Ali. Kan bapaknya Ali. Kenapa dinisbahkan kepada ibunya? Nah itu kalau kita nggak boleh bin ibu. Nah kalau ini boleh. Kenapa? Untuk membedain alul bait. Ya, itu jadi yang keluarga Nabi hanya Hasan Husain, yang istrinya apa? Fatimah. Nah kalau ini kan ibunya bukan Fatimah. Nah gitu jadi diperbolehkan dinisbahkan kepadanya supaya ya jangan sampai kecampuran. Nah, ya. Jadi alul bait hanya dua yaitu Hasan sama Husain. Adapun Muhammad itu minyaknya siapa? Hanifah. Nah, Hanafiyah. Maksudnya seorang perempuan dari kabilah Hanafiyah yang asalnya itu
Ya, ini tawanan yang terjadi pada waktu zaman Abu Bakar memerangi mereka yang apa? Murtad. Cuma lam yangkut asrul sahabat. Nah, sebelum masa sahabat berakhir, ajma'u ala anar murtad. Nah, ya, akhirnya sebelum masa sahabat berakhir, maka sahabat ijma' ala anar murtad la yusabina, la yusabah. Dulu-dulunya orang murtad diperangi dan apa itu yang masih hidup ditawan jadiin hamba. Nah, setelahnya itu sahabat ijma, ya, murtad sudah tidak lagi boleh dia bang ditawan. Maksudnya setelah diperangi mereka yang masih hidup tidak boleh ditawan. Yang boleh ditawan itu kalau kafir harbi. Baik. Jadi annal murtad la yusabah asalnya. Pak amamani zakah. Nah, adapun yang diperangi oleh Abu Bakar lantaran mereka apa? Tidak mau berzakat. Min humul muqimuna ala asliddin. Ada di antara mereka yang tetap mendirikan pokok agama, yaitu sholat. Ba'innahum, nah mereka itu bukan murtad, ya. Mereka tetap sholat tapi nggak mau bayar. Nah, itu namanya orang fasik. Ba'innahum ahlu bagin, ya. Mereka itu orang ahlu bagin, orang fasik. Walam yusamu ala infirot kupar. Mereka nggak dikatakan orang apa? Kafir. Wa in kana teridatu qad ujibat ilaihim. Ya, walaupun kata-kata murtad disandarkan kepada mereka, kenapa? Li musyarafatihim murtadin. Karena mereka yang tidak mau berzakat itu ikut serta memang orang-orang yang memang benar-benar apa? Murtad, ya. Fiman ibak dimaman ahumihu bidin. Ya, karena mereka itu tidak mau melaksanakan hak-hak agama. Wadalika an-naridata ismun lughum. Karena ridah itu ya, bahak nama ismun lughum. Fakullu manin sorofa an amrin karena mukilan alaihi, ya, fakodir tanda anhu. Jadi murtad secara umum gitu, bukan murtad khusus. Yang kalau murtad khusus orang yang berpindah agama. Ada murtad secara umum. Apa aja seseorang yang orang yang melakukan sesuatu, akhirnya dia nggak melakukan, dia itu dikatakan apa? Murtad. Ya. Ya. Ini murtad secara umum. Ya. Jadi murtad secara umum apa itu? Apa dikatakan apa? Ismul luwawi fakulu manin sorofa. Setiap orang yang insorofa an amrin, berpaling. Setiap orang yang berpaling dari sesuatu, karena mukilan awalnya dia apa? Awalnya dia melakukan, kemudian dia berpaling, maka orang itu dikatakan apa? Fakot irtadaan, maka orang itu dikatakan apa? Murtad. Jadi ini namanya murtad umum. Wakot wujidaha ula ilqaum. Nah, orang seperti itu didapati, ya, al-insiraf, karena orang itu sudah berbalik dari taat. Yang tadinya dia taat, akhirnya sekarang apa? Tidak taat. Nah, itu bisa dikatakan apa itu? Murtad. Ya. Nah, kemudian waman hak, orang yang mencegah hak orang. Nah, itu dikatakan apa? Murtad, karena dia berpaling dari agama. In qata'an hum, ya. In qata'an anhum, ya. Ismus sana, orang sudah tidak lagi memuji, ya. Nah, itu juga murtad namanya. Wa'alla qabihim ismul qabih, sehingga ya diikatkan, dicantumkan mereka itu nama yang buruk. Kenapa? Di musyarafatihim qauman ladzina. Nah, karena mereka itu ikut serta kaum yang memang benar-benar murtad. Nah, itu tadi penafsiran tentang kenapa Abu Bakar awal kebijakan pemerintahannya memerangi orang murtad, di samping memerangi orang apa yang tidak mau apa bayar zakat, ya. Ya, orang yang benar-benar murtad yang diperangi oleh Abu Bakar, ya.
Nah, mana contoh yang ditawan yaitu tadi ada Qabilah Hanafiyah perempuan itu diapain? Dinikahi. Dinikahi oleh siapa? Oleh Ali bin Abi Thalib sehingga lahirlah Muhammad bin Al-Hanafiyah. Nah, sedikit lagi. Amma qauluhu khudh min amwalihim shadaqatan. Adapun firman Allah kepada Nabi, ya, khudh ambillah min amwalihim dari harta mereka shadaqatan zakatnya. Ya. Wa mad'uhu min kaunil kitab khasan bi Rasulillah. Ya. Nah, mereka mengatakan ini khusus untuk Rasul. Ya, Nabi Muhammad diperintah oleh Allah ya menjadi hamil. Nah, apa benar? Nah, kalau khusus Rasulullah berarti setelah Rasulullah wafat sudah tidak perlu lagi dong. Nah, ini jawabannya adalah fa'inna kitab Allah salah satu aujuh. Perintah Allah itu ada tiga apa nih? Tiga bentuk. Satu kitabun am. Nah, ada perintah umum. Mana contoh? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum. Nah, ini kan semua. Wahai orang yang beriman, jika kamu mau mendirikan sholat, sedangkan kamu tidak punya apa? Udhu. Nah, maka palsilu. Nah, ini umum, bukan hanya Nabi Muhammad. Emang mula-mulanya ayat ini turunnya sama Nabi Muhammad, tapi berlakunya buat siapa? Oh, nah ini umum nih contoh ya. Al-ayatan ya. Wanah ya. Wanah wahab. Ada kitab khusus. Nah, mana nih kitab khusus? Yang hanya perintah khusus buat Nabi di Rasulullah. La yusrikuhu biwaiduhu. Ya, selain Nabi nggak ikut diperintah. Huwa ya. Apa itu? Ma'ubina bihi an wairihi. Bisi mati taksis. Yaitu yang Allah pisah ya perintah Nabi dari umatnya dengan apa? Dengan alamat ditaksis dikhususkan. Qad tasrik ya dan tidak disertai umatnya. Mana contoh? Qauli ta'ala seperti firman Allah ini khusus buat Nabi Muhammad. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Ya, wahai Muhammad, ya sebagian malam kamu bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Jadi untuk Nabi Muhammad sholat tahajud wajib, tapi buat kita apa? Nah, sunnah. Nah, ini contoh yang kitabnya hanya untuk Nabi Muhammad ya. Itu. Nah, ini kan contoh Quran. Nah, kalau contoh hadis sih banyak. Ya, kawin lebih dari 4. Ya, itu kan bukan Quran ya. Kawin lebih dari 4. Nah, kalau umatnya berapa? 4. Kalau Nabi boleh lebih dari 4. Makanya Nabi istrinya ada 11. Nah, itu kan kitab yang khusus buat Nabi. Cuman ini kan contoh Quran. Nah, mana contoh lagi yang khusus buat Nabi? Yaitu firman Allah, khalisatan laka min dunil mu'minin. Dan hanya khusus ya, khusus murni buat engkau min dunil mu'minin, tidak ikut serta ya umatmu yang beriman. Nah, ini udah jelas kan ya. Baik. Nah, kemudian wa kitabun muwajahatun lin nabi wa huwa wa jami ummatihi bin murad bi sawa ya. Nah, mana lagi contoh? Nah, ini yang umum nih. Itu semua umatnya ya sama ya. Qauli aqimis sholata lidulukis samsi ya. Dirikanlah sholat lidulukis samsi ya. Wa qaulihi idza qara'tal qur'ana fasta'iz billah. Nah, ini umum buat Nabi dan umatnya. Nah, di antaranya ini yang menyangkut masalah tema kita apa nih? Yaitu kan zakat. Nah, ini umum. Jadi apabila tadi dikatakan ini ayat min amwali shadaqatan itu khusus kita buat Nabi, salah. Ini khusus untuk apa? Umum itu. Tadi itu min amwalihim shadaqatan. Nah, ini wa'yu muhtasibi. Jadi tidak khusus yang jadi pemimpin Nabi Muhammad. Ya, setiap pemimpin
diwajibin oleh Allah ya kepada warganya untuk memungut apa? Zakat ya. Bal yusyarikuhu fihi al-ummah ya. Wal qaidan fi muajatin nabi bil kitab annahu wa da'i ilallah wal mubayyin anhu makna ma arada. Jadi wal qaidah gitu, wal qaidah situ wal qaidah ya qaidah. Jadi ya qaidah bukan kok qaid wal qaidah bukan wal qaidah, qaidah bukan qaidah fi muajatin nabi bil kitab. Qaidah ya qaidah apa qaidah undang-undang fi muajatin nabi bil kitab annahu wada'i. Kenapa di sini dikatakan Nabi Muhammad? Wahai Muhammad, karena dialah yang waktu itu jadi apa itu? Dai. Ya, itu. Nah setelahnya Nabi Muhammad sudah wafat, ya tentu kan dai ini siapa? Ya umatnya gitu. Ya. Karena waktu itulah dia dai Allah. Al-Mubayyin, dialah yang tugasnya menerangkan ya hukum-hukum Allah. Menerangkan apa? Makna ma'arodan, makna yang Allah kehendaki. Oleh karena itu fakut dimasmuhu ya liyakuna sulukal umati fi syara'idin ala hasabi ma yanhaduhu ya, agar supaya umatnya meneladani. Jadi pemimpin Nabi Muhammad harus apa itu ya, harus memeriksa umatnya supaya tidak ada yang tidak ada orang yang melarang, yang mencegah ya. Dan setelah Nabi Muhammad wafat, ya umatnya yang menjadi pemimpin harus meneladani Nabi. Sudah selesai. Adapun hikmah, ya hikmah membayar zakat adalah tabhir. Nah ini insya Allah akan kita lanjutkan pada pengajian akan datang. Kata Allah Taala dalam firman-Nya apa? Qul min amwalihim sharafatan tutahhiruhum. Nah kata-kata tutahhiruhum wa tuzakkihim biha akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.